Shalom, pemirsa setia Cahaya Kasih. Shalom. Senang sekali saya Esther Saraswati bisa kembali hadir menyapa para pemirsa Temanggung TV dalam suasana penuh damai dan sukacita. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu hati yang suka berbagi. Dan sudah hadir bersama saya sahabat dan juga sekaligus narasumber kita yang luar biasa, Bapak Pendeta Andreas Ngadiman. Shalom Bapak Shalom, Pendeta. Bu Esther. Kiranya Bapak Pendeta selalu sehat. Selalu sehat dan diberkati Tuhan. Selalu sehat dan diberkati Tuhan. Nah Bapak Pendeta, hari ini kita akan membahas satu tema yang dekat dengan kita semua, hati yang suka berbagi. Padahal ini di tengah kondisi hidup yang makin menantang untuk berbicara mengenai berbagi. Begitu. Nah, sebelum acara ini kita mulai, kami mohon Bapak Pendeta untuk berdoa terlebih dahulu supaya acara ini diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi para pemirsa Temanggung TV. Oke, terima kasih Bu Esther. Pemirsa, sebelum kita akan membahas tentang lebih lanjut, mari kita akan berdoa lebih dulu untuk mengawali acara ini. Tuhan, terpujilah Engkau saat sore ini atau saat siang ini Tuhan, kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana menjadi orang yang suka berbagi. Pimpin kami Tuhan, kami akan mendasari dengan firman-Mu, supaya firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang hari ini mendengar dan melihat. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami, kuasai kami, supaya kami bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang tertuntun di dalam kasih kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Bapak Pendeta, di tengah kondisi hidup yang makin menantang ini, berbicara soal berbagi rasanya seperti hal yang sulit dilakukan begitu. Tapi justru tema kita hari ini yang akan kita bahas mengajak kita menengok sebuah peristiwa besar ya. Bapak Pendeta akan membacakan Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, silakan Bapak. Oke. Begini firman Tuhan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan untuk mencobai atau menguji dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan mencukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih.
setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ya, dari bacaan ini bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai konteks singkat dari perikop Yohanes 6 Oke. ini. Ini sebenarnya kan ujian. Yesus sedang menguji para murid seberapa iman mereka ketika menghadapi orang-orang yang sedang ada di situ dan mereka butuh makan. Ya, Maka Yesus menyuruh Filipus, Andreas dan murid yang lain untuk mereka yang memberi makan. Kemudian jawab daripada Filipus kata, yang ada di sini cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan, itu dari anak yang kecil. Mana mungkin cukup. Tapi Yesus berterima kasih atas murid-muridnya yang sudah berjuang mencari dan menemukan anak kecil ini yang didapatinya. Dan kemudian Yesus mengangkat roti itu dan kemudian dibagikan. Sekilas membuktikan bahwa sesungguhnya iman mereka yang sedang diuji. Apakah mereka bisa melakukan sesuatu untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang butuh makan pada waktu itu. Gitu Bu Esther. ya. Jadi sepertinya di sini Yesus menguji hati para Iya, murid, para begitu muridnya. ya. Menguji hati para murid, tapi yang datang seorang anak kecil, seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, dan itu dirasa sesuatu yang kecil pula. Iya. Ya, yang kecil itu hanya 5 roti, masa cukup untuk 5.000 orang. orang. Nah, ini menarik sekali Bapak Pendeta, sumber mujizatnya itu bukan dari Luar. yang orang besar-besar. luar, orang yang Besar. Mungkin punya banyak roti roti. begitu ya, Iya. banyak roti, tetapi dari seorang anak kecil. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi dalam segmen yang kedua. Jangan kemana-mana para pemirsa, tetap saksikan Cahaya Kasih. Kembali lagi dalam acara Cahaya Kasih, kita masih bersama dengan Bapak Pendeta Andreas Ngadiman membahas mengenai hati yang suka berbagi. Nah, Bapak Pendeta, dalam kisah tadi sudah dijelaskan bagaimana anak kecil itu yang hanya membawa sedikit begitu ya, yang membawa 5 roti dan 2 ikan, tapi ia tetap mau memberi. Nah, dari ini apa yang bisa kita pelajari dari hati seorang anak kecil itu? Kok bisa-bisanya begitu ya, anak kecil biasanya itu kan awal, biasanya itu lah aku punya ini begitu ya, anak kecil. Tapi justru ini anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Nah, apa yang kita pelajari dari hati seorang anak yang mau berbagi ini? Oke, Bu Esther, pemirsa, sesungguhnya ini boleh katakan hanya tipologi gambaran sebenarnya. Kalau kita lihat anak kecil, ini kan sesuatu yang kecil dan rela berbagi. Ini kan secara manusia, anak kecil itu kan, ya tadi sampaikan awal eman-eman, tetapi ini justru menjadi pelajaran bahwa justru ketika mau berbagi itu tidak menunggu yang besar. Dari hal yang kecil, dari barang-barang yang kecil, ketika Tuhan menyampaikan bahwa setia dengan perkara kecil, maka akan diberi perkara yang besar. Jangan menunggu yang besar kemudian akan dibagikan. Inilah anak kecil ini menjadi gambaran buat kita semua. Jadi yang kecil ini, dari yang kecil ini justru menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada pelajaran seperti ini. Orang yang suka berbagi itu bukan berarti kehilangan, tapi sebenarnya sedang membuat tabungan di masa yang akan datang. Ketika kita rela berbagi, ini memang saat ini kita ketika membagi hal-hal yang kecil kepada orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mungkin tidak terasa, wah, apakah nanti akan panen atau tetapi kita yakini bahwa ke depan itu justru akan mendapatkan sesuatu mujizat.
Coba kau lihat itu, dan mujizat itu bukan timbul dari luar, tapi justru dari anak-anak kecil ini, dari yang kecil ini. Kita lihat dalam ayat yang ke-12 itu, bahwa ayat yang ke-10 dan 14 ini, coba kita lihat ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang duduk, adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah mereka, orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi ketika anak kecil ini memberikan sesuatunya, justru timbul sesuatu keajaiban. Jadi intinya ketika anak kecil itu rela berbagi, itu bukan berarti kehilangan, tapi justru ketika berbagi itu ada keajaiban yang sedang akan diterima oleh orang yang berbagi. Itu, Bu Esther. Ya. Tapi terkadang begini, Bapak Pendeta, orang itu takut berbagi karena merasa kekurangan. Betul. Karena merasa kekurangan. Wah, apa toh yang saya punya itu ini terlalu kecil untuk dapat membantu orang lain begitu. Nah, ini bagaimana? Karena orang itu rasanya kurang terus begitu ya. Iya, karena itu egonya masih ada. Jadi merasa bahwa saya di zona nyaman sekalipun kecil. Saya belum pernah merasakan dan belum pernah mengalami hal-hal yang dibutuhkan orang itu. Tetapi ketika kita sudah pernah mengalami, sudah pernah merasakan sesuatu yang kecil dan kita membutuhkan yang kecil itu, justru dari yang kecil itu, justru dari yang hal-hal yang seperti inilah yang bisa kita bagikan. Jangan menunggu yang banyak, tapi justru yang kecil. Ketika kita memberikan yang kecil, justru di situ ada keajaiban, ada mujizat yang luar biasa. Nah, sering orang hanya terbatas dengan kapasitas yang besar. Tidak melihat bahwa justru orang-orang itu juga perlu hal-hal yang kecil. Itu kiranya Bu Esther. Nah, terkadang kalau kita mau berbagi itu karena apa yang kita miliki, begitu ya, apa yang kita miliki. Bahkan ada orang mengatakan, wah nguyai segoro, gitu ya, orang nguyai segoro. Dalam pikiran kita seperti itu. Tetapi ternyata dalam konteks ini, kalau kita perhatikan bagaimana mujizat ini terjadi, itu tidak hanya berbicara mengenai memberi roti loh Pak Pendeta. Saya melihat sisi yang lain bahwa ini merupakan harapan. Bagaimana Tuhan Yesus memberi pengharapan, membangkitkan iman rohani ribuan orang yang mungkin melihat mujizat itu begitu. Jadi tidak hanya sekedar materi. Ketika kita memberikan sesuatu, tidak hanya memberikan sekedar materi ketika dengan hati kita begitu ya, tapi ini memberikan sebuah harapan, harapan baru. Kemudian orang-orang kan melihat mujizat yang luar biasa ini, wah ini kok Tuhan Yesus bisa melakukan seperti itu bisa menjadi sebuah harapan loh bagi orang-orang yang saat itu melihat mujizat Tuhan Yesus begitu. Nah, ternyata dampak dari begitu ya, dampak dari kita membagi yang kecil itu dampaknya cukup besar begitu ya Pak. Bisa lihat 5.000 orang loh yang terbangkitkan dan menjadi percaya sama Tuhan. Nah, ini lalu bagaimana begitu seseorang bisa mulai membangun hati yang suka berbagi. Ini mulainya dari mana begitu ya, supaya kita mulai mau suka berbagi itu bagaimana caranya begitu Pak Pendeta? Yang pertama dari hati kita, bahwa segala sesuatu, baik talenta, baik pikiran, baik jiwa, roh, mungkin juga harta, itu bersumber daripada Tuhan. Kita tuh miliknya Tuhan. Jadi kalau kita miliknya Tuhan dan Tuhan memberikan sesuatu juga anugerah, ya kita harus memberikan dengan
anugerah dengan hati yang ikhlas tadi, yang tulus tadi. Jadi kalau kita sudah memiliki hal itu, maka enak. Dan kemudian yang kedua melihat. Kita di lingkungan itu banyak melihat orang-orang yang butuh pertolongan. Ya, Okay. ya baik Bapak Pendeta, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana para pemirsa, tetap saksikan Cahaya Kasih. Amin. Masih bersama dengan Bapak Pendeta Andreas Ngadiman dalam acara Cahaya Kasih dalam tema hati yang suka berbagi. Ini merupakan tema yang indah sekali, sederhana, tetapi juga dapat mengubahkan banyak orang. Dengan kita suka berbagi itu memberikan pengharapan baru, begitu ya Bapak Pendeta. Nah, mari kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mempraktekkan pola hidup berbagi ini di dalam kehidupan nyata kita. Karena pada dasarnya orang itu yaitu Pak selalu berkekurangan. Terus mau memberi itu, wah kok memberi, saya belum punya apa-apa loh. Nah ini harus dimulai dari mana? Bagaimana kita mempraktekkan pola hidup berbagi ini di dalam kehidupan nyata. Oke Bu Esther, terima kasih pemirsa bahwa sesungguhnya untuk kita bisa berbagi itu adalah yang pertama wujud ucapan syukur. Bahwa ucapan syukur bahwa kita itu pertama diberi kekuatan, kesehatan, dan kita tuh dicukupi. Itu membuat sesuatu yang tergerak di dalam hati kita untuk berbagi, itu wujud ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatunya kepada kita. Sekalipun mungkin pemberian yang dari Tuhan itu menurut kita kecil, tetapi bagi Tuhan itu besar yang dititipkan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau berbagi itu jangan berkata bahwa aku kok belum memiliki yang besar. Sesuatu yang ada pada kita. Sesuatu yang pada kita itu mungkin tadi saya singgung tentang senyum. Ya. Kalau di sekolah itu ada 5S ya, senyum, sapa, salam. Nah itu ada 5S itu ya. Jadi kita itu bertemu dengan seseorang bisa membagi kasih dengan senyum. Itu membuat orang tuh seneng. Mungkin orang itu ketika dari rumah dia pikirannya sedang kalut. Tapi ketika ketemu dengan kita dengan wajah yang bisa bersenyum, membuat orang tuh kok enak ya jadi orang percaya Tuhan itu. Sedikit banyak membuat rangsangan orang itu, iya ternyata kita memang itu. Yang kedua, ketika kita mungkin bisa menyisipkan doa. Orang itu mungkin tidak diberi materi ya, tapi ketika kita mendoakan, orang yang sedang itu merasa senang, terbangkitkan kembali bahwa, saya sudah didoakan. Ada sesuatu yang membangkitkan secara spiritual hati itu untuk kembali kepada Tuhan. Ketika kita membagi doa, memberikan doa, support kepada orang-orang yang saat lemah itu termasuk berbagi. Jangan hanya sekedar berbagi dalam materi, tapi mungkin berbagi secara senyum, kemudian bergembira, bersukacita, kemudian juga tadi mendoakan. Ketika kita bertemu, yuk kita doakan. Atau kita dengar, ini sedang sakit. Kemudian kita dengan rela hati datang ke rumahnya dan mendoakan, mereka akan terbangkitkan. Itu termasuk berbagi. Jadi mendoakan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita mendoakan. Kemudian ada dalam Filipi pasal 4 ayat 5 itu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya termasuk kalau kita diberkati, entah itu besar atau kecil, apa yang ada pada kita, yuk kita sisipkan, salurkan. Saya terinspirasi Bu Esther dengan seseorang, dengan warga ini sangat sederhana sekali, penghasilannya juga tidak terlalu besar. Tapi setiap minggu dia bisa membagi nasi bungkus. Dia menyisihkan sebagian kecil, kadang-kadang dia pergi mengantar sekolah itu tidak banyak, kadang 10, kadang 5. Apa yang dimakan dia
itu juga dimakan mereka. Kadang diberikan tukang beca, ada yang di jalan-jalan pengemis itu. Ini menginspirasi bahwa ketika mereka memberi, ketika mereka peduli, ketika mereka berbagi, tidak selalu yang besar. Dia yang kecil pun dia berikan. Itu kira-kira Bu Esther. Ya, jadi berbagi itu muncul di dasari karena rasa syukur. Itu ya, yang pertama-tama ya. Karena rasa syukur kita terhadap berkat Tuhan, rasa syukur kita terhadap anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup ini. Nah, ini dapat dimulai dari hal-hal yang kecil begitu ya. Jadi tidak menunggu kaya ternyata, karena berbagi bukan hanya soal uang, berbagi bukan hanya soal materi, bukan hanya soal harta, tetapi apa yang ada pada kita. Seperti yang anak kecil tadi lakukan, yang anak kecil di dalam cerita Alkitab tadi, bahwa anak kecil itu memberikan 5 roti dan 2 ikan. Itu apa yang ada padanya. Meskipun koyone wah orang mungkin untuk memberi 5.000, tetapi ternyata tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu punya, tetapi bagaimana kita mau dengan apa yang ada pada diri kita, termasuk hanya sebuah senyuman begitu ya. Senyuman di sekolah itu kan ada 5S. Iya, senyuman itu bisa membangkitkan harapan juga bagi orang lain. Bagaimana? Nah, ini mendoakan. Nah, itu mendoakan itu hal-hal yang dapat kita lakukan di dalam berbagi. Nah, Bapak Pendeta, bolehkah Bapak Pendeta memberikan dorongan bagi para pemirsa agar mereka berani melangkah, begitu ya, berani melangkah supaya tidak ragu-ragu lagi untuk berbagi. Silahkan Bapak Pendeta. Oke, mari kita akan kembali kepada Alkitab di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi inilah menjadi dasar bahwa pemirsa, hari-hari ini kita melihat situasi ekonomi, situasi yang ada di dunia ini akan mendorong kita untuk bisa melangkah, untuk bisa ada kepedulian untuk berbagi. Jangan menunggu pemirsa, kita itu berkelimpahan. Justru Alkitab berkata yang menyebar harta tetapi malah bertambah, tapi yang begitu menghemat justru berkekurangan. Pemirsa, sekali lagi kita lakukan ini karena kita sudah tahu tentang anugerah. Ketika kita tahu tentang anugerah, mari anugerah itu kita bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Makasih pemirsa, makasih Bu Esther. Ya, baik para pemirsa Temanggung TV, ketika kita memberi, kita bukan sedang kehilangan, tetapi kita sedang menabur dan Tuhan selalu sanggup mengubah hal yang kecil itu menjadi berkat yang besar. Pemirsa, terima kasih sudah setia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya Cahaya Kasih. Dan biarlah para pemirsa Temanggung TV tetap menjadi terang dan berkat bagi sesama. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Andreas Ngadiman. Kiranya juga menjadi berkat untuk para pemirsa Temanggung TV. Amin. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Kami mohon undur diri. Shalom. Amin.